dan kemana akan berakhir perjalanan keilmuan Islam yang semuanya ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang semestinya untuk mencari ridha Allah, tapi ternyata dia cari ilmu ini hanya untuk apa? Yumari bihi ulama, yujari bihi sufaha, untuk nantang-nantang ulama, untuk membodoh-bodohkan orang awam. Lam yajid irfal jannah, tidak mencium bau surga. Makanya sebelum menuntut ilmu niatkan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, ilahi anta maksudi wa ridhaka makhlubi. Bahwa dari kata wahada yuwahidu tauhidan, karena ketika itu mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibri, Tawud, Naham. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Maka kita diajarkan qul huwallahu ahad, Allahu la ilaha illa huwa, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ilahan ahada. Tunggal esa tak berbilang. Ma khatara bibalik wallahu laisa kadzalik. Kalau kita pejam mata nampak bulat, petak, hitam, putih, hijau, itu bukan Tuhan, berarti balon. Dia disebut juga dengan al-fiqhul akbar. Kenapa disebut al-fiqhul akbar? Karena ada al-fiqhul asghar yang mengkaji tentang taharah, air suci mensucikan, wudu, salat, zakat, puasa, haji. Maka yang mengkaji tentang Allah, tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka disebut dengan al-fiqhul akbar. Dia disebut juga dengan ilmul kalam. Kenapa disebut dengan ilmul kalam? Karena biasanya ulama membahas ini mengatakan al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada. Akhirnya mereka menyebutnya menjadi satu istilah dengan istilah ilmul kalam. Lalu kemudian Jibril bertanya lagi tentang akhbirni anil Islam. Lalu Nabi menjawab, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Lalu kemudian ulama menyusun menjadi sebuah disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu al-fiqh. Dari ilmu al-fiqh ini bercabang-cabang lagi. Ada fikih yang terkait dengan sholat, zakat, puasa, haji, maka dia disebut dengan fikih ibadah. Ada yang terkait dengan hutang piutang, pinjam meminjam, gadai menggadai, jual beli, maka dia disebut dengan fikih muamalah. Ada yang terkait dengan konsep bagaimana mengangkat khalifah, apa tugas khalifah. Ada satu kitab khusus yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Disebut dia dengan fikih Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ada menyebutnya sebagai istilah Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ada juga menyebutnya sebagai As-Siyasah As-Syar'iyyah. Begitulah lengkapnya Islam. Ada terkait ibadah, ada terkait muamalah, ada terkait al-ahkam as-sultaniyah, ada pula yang disebut dengan fikih al-jihad. Berbagai macam fikih terkait, dan ini untuk di Indonesia sudah menjadi satu fakultas khusus yang disebut dengan Fakultas Asy-Syariah atau Islamic Law Faculty, hukum Islam. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga adalah akhbirni anil ihsan. Lalu Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat dia. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak melihat dia, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Maka ini yang disebut dengan ilmu tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Berasal dari ayat pada aflaha man zakkaha. Zakka yuzakki tazkiyah. Zakkaha ha an-nafs wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada aflaha man zakka. Dalam ayat lain
Qad aflaha man tazakka. Setelah tazakka barulah wa dzakara asma rabbih. Jadi sholat nomor 3. Pertama tazakka, yang kedua zakara, yang ketiga fasalla. Jadi kalau ada orang, kamu nggak sholat, sholat nomor 3. Sholat nomor 1, enggak, nomor 3. Yang nomor 1 itu tazakka, zakara, fasalla. Tapi ada istilah lain yang disebut dengan tasawuf. Tasawuf diambil dari kata safa. Safa man safa qalbuhu lillah. Tala'al badru alaina. Tala'al badru, tala'al badru. Tasawuf diambil dari kata safa. Man safa qalbuhu lillah. Orang yang hatinya terang benderang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebut ilmu itu sebagai ilmu tasawuf. Secara simpelnya dia menjadi 3 T. Yang pertama adalah takhalli, mengosongkan dari yang kotor-kotor, kosong dari hasad, kosong dari syirik, kosong dari nifaq, kosong dari segala yang jelek. Kemudian setelah itu tahalli, setelah kosong tabung, kosong, setelah kosong diisi dengan zikir, diisi dengan ridha, diisi dengan qanaah, diisi dengan zuhud, diisi dengan wara. Kan disebut dengan tahalli, kemudian tahalli. Sedangkan yang ketiga adalah tajalli. Yang tajalli ini bukan lagi ikhtiar manusia, tapi hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkaw wa kharra Musa sa'iqa. Yang ini ikhtiar kita, takhalli, mengosongkan diri dari hasad, dengki, busuk hati, penyakit yang membuat kita menjadi terasa sempit dan lain sebagainya. Setelah itu tahalli, diisi ridha, qanaah, tawakal, zikir, menerima segala ketetapan Allah. Barulah kita akan melihat tajalli, Allah menunjukkan kuasanya kepada seorang hamba. Ini adalah hadiah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimanapun kita belajar, siapapun kiai, ustadz, guru, habib, buya yang mengajar, maka sesungguhnya kajiannya tidak pernah keluar dari 3 ini. Kajian subuh ini kita akan membahas tentang bagaimana kita sabar. Kalau sendal kita hilang, sabar. Kalau suami hilang, sabar. Kira-kira masuk kotak yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kita tarawih malam ini kajiannya adalah apakah membayar zakat fitrah itu pakai beras atau pakai uang? Pembahasannya masuknya ke fikih. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembahasan tentang makna Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Apakah makna istawa itu jalasa wastaqarra atau makna istawa itu adalah ista'la? Maka pembahasan itu adalah tentang ini. Jadi siapapun yang membuat kajian, kita sudah tahu mapping kotaknya. Sama seperti masuk ke dalam rumah, masuk pertama kali pintu gerbang, masuk ke dalam taman, masuk ke dalam ruang tamu, habis itu ada kamar, habis itu ada dapur. Jadi begitu juga dengan ini. Ada yang terkait dengan iman, ada yang terkait dengan Islam, ada yang terkait dengan ihsan. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa ini kajian-kajian ilmu kalam ini? Dia tidak mengerti sejarah perkembangan keilmuan dalam Islam. Lalu kemudian ini sumber-sumbernya ini dari mana? Sumbernya adalah Jibril menyampaikan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad dapatnya dari mana? Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dapatnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sumbernya adalah dari Allah. Allah menurunkan apa yang disebut dengan Al-Quran. Tapi di dalam Al-Quran tidak ada sholat subuh 2 rakaat diawali takbiratul ihram, iftitah, fatihah, ayat, ruku', i'tidal, sujud, duduk atau sujud, tegak lagi. Tak ada. Yang ada dalam Al-Quran, wa aqimus sholat alladzina yuqimuna sholat aqimis sholata li dzikri. Lalu dari mana datangnya ada niat
lalu kemudian ada iftitah, ada fatihah, ada sunat, ada ruh. Dari mana datangnya ini tata cara ini? Maka wa anzalna ilaikal dzikra litubayyina linnas. Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an litubayyina linnas. Penjelasannya kepada manusia itu yang disebut dengan hadis. Kenapa dia disebut hadis? Karena Al-Quran qadim, sedangkan yang lawan daripada qadim adalah hadis, sesuatu yang baru. Qadim artinya yang maha kekal, Allah. Jadi dalam suatu acara, kebetulan Ustadz yang mimpin zikir ini, dia panggil ya qadim, ya qadim, ya qadim, ya qadim. Kata panitia di samping, Pak panggil juga ke Pak Kapolres, karena bukan cuma qadim yang ada. Hadis. Jadi disebut dengan hadis karena memang isinya adalah cerita. Jadi kalau di TV Mesir ada judul TV, judul acara namanya Hadithus Shobah. Jadi orang dari pondok yang baru sampai ke Kairo, dia nonton ceritanya Hadithus Shobah, kok dari tadi gak ada hadisnya. Maksud hadis Shobah di situ adalah cerita pagi, obrolan pagi. Jadi tidak ada hubungan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu perbuatan Nabi, jalan Nabi, sifat Nabi, senyum Nabi, minum Nabi, Nabi duduk dengan sahabat, itu disebut dengan kebiasaan. Kebiasaan itu bahasa Arabnya sunnah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Maka ini adalah kebiasaan. Habib mandi pakai sorban, pakai jubah, itu adalah sunnah. Ustaz Somad pakai peci, pakai sarung, itu juga sunnah. Jadi adalah kebiasaan. Ada orang minum kopi, itu adalah sunnah. Sunnah apa? Ya sunnah dia. Sunnah kebiasaan. Ustaz Somad kalau tausiah tangannya sebelah kiri megang mikrofon, sebelah kanan megang spidol. Itu sunnah. Sunnah apa namanya? Bukan sunnah nabawiyah, sunnah somadiyah. Nah, tapi ini baru tata caranya. Lalu adakah Nabi pernah mengajarkan rukun sholat ada 13? Yang pertama niat. Rukun umroh ada 5, niat. Yang kedua tawaf, sa'i, ta'allul, lalu kemudian tartib. Itu tidak ada. Lalu siapa yang menyusun itu? Itu adalah disusun oleh para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Itu disebut dengan ijtihadnya para ulama. Jadi jangan heran nanti kalau beda antara rukun sholat menurut mazhab Syafi'i dengan rukun sholat menurut mazhab Maliki dan lain sebagainya. Nah, tentu kita punya ada namanya referensi atau sumber. Tentang akidah ini referensinya banyak sekali. Setiap ulama itu ingin meninggal dunia, dia meninggalkan sesuatu legasi warisan, sehingga kalau dia meninggal dunia ada sesuatu yang membuat orang teringat dengan dia. Dari mana kita kenal Imam Nawawi? Kita tak tahu rumahnya, tak ada rekaman video YouTube-nya, tidak ada gambarnya, tak ada poster balihonya. Kita mengenal Imam Nawawi dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, meninggal tahun 676. Jadi mereka berlomba-lomba untuk menulis kitab supaya meninggalkan sesuatu. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kitab hutang, meninggalkan kitab. Nah, tentang masalah akidah, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain pondok, lain preferensinya. Nah, jadi yang saya sebutkan ini hanya sebagai sampel contoh saja. Dari yang paling bawah sekali ada namanya Aqidatul Awam. Lalu kemudian Aqidatul Awam ini banyak sekali syarahnya. Salah satu syarahnya adalah ditulis, dilengkapi, disusun oleh murid dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Ketika beliau mengajar, muridnya menulis, maka muncullah kitab apa disebut dengan Jala'ul Afham, syarah Aqidatul Awam. Lalu kemudian biasanya di madrasah sanawiyah, di pondok pesantren, banyak beberapa pondok memakai muqarrar kitab pegangan Al-Husunul Hamidiyah.
Lalu kemudian puncaknya di atas sekali biasanya aliyah tamat kelas 6, kelas 7 dipakai kitab Ad-Dasuqi ala Ummil Barahid. Ad-Dasuqi ala Ummil Barahid syarah Sanusiyah. Ini biasanya dipakai. Saya hanya menyebutkan contoh, walaupun banyak sekali kitab-kitab akidah yang dipakai di pondok-pondok lain, karena saya hanya menjelaskan sebagai sampel supaya kita punya gambaran. Nah, tentang masalah fikih juga demikian, karena banyak sekali mazhab. Mazhab yang kita dikenal dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Yang paling tua adalah Imam Abu Hanifah, yang kita kenal dengan Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah. Beliau meninggal di Kufah tahun 150. Pada saat yang sama lahir seorang Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di Gaza. Gaza adalah Gaza, Palestina. Mudah-mudahan Allah membebaskan Palestina dari Israel. Yang sama. Jadi salah satu cara lempar satu batu lempar 2 burung yang mati. Di antara cara mudah mengingat tahun adalah meninggal Imam Hanafi 150, lahir Imam Syafi'i 150. Meninggal 204, makamnya di Fustat Kairo sekarang. Lalu kemudian di antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, di tengah ini ada imam, namanya Imam Malik bin Anas. Kita selalu menyebutnya Imam Maliki. Makamnya di samping Masjid Nabawi, di pemakaman Baqi. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, bisa ziarah. Meninggal tahun 179 Hijrah. Yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hanbal, atau disebut dengan Imam Hambali, meninggal pada tahun 241 Hijrah. Lalu orang menyangka bahwa Ahlussunnah yang menyusun fikih 4 ini, padahal ada Imam Ibnu Abi Layla, ada Imam Al-Auza'i, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Sufyan Ibnu Uyainah, ada imam, banyak sekali imam-imam. Tapi tidak semua imam masuk imam mazhab. Di antaranya Imam S. Arifin dan Imam Samudra. Nah, kita adalah kebetulan di Asia Tenggara itu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, itu kita mengikut mazhab Imam Syafi'i. Nah, di pondok kita belajar fikih mazhab Syafi'i dari mulai yang paling kecil, matan takrib. Setelah itu naik ke atas Fathul Qarib. Fathul Qarib. Lain pondok, lain tingkat, lain mufarad. Tapi ini sebagai sampel saja. Kemudian naik ke atas Kifayatul Afyah. Lalu kemudian naik lagi ke atas, dibaca macam-macam I'anatul Talibin. Biasanya sampai i'anah. Oh, kami terus lagi Pak Ustaz kelas 7 Al-Mahalli. Setelah itu barulah murid-murid bebas mau baca kitab apa saja. Karena perasaan dulu waktu di pondok membawa kitab ini sudah besar sekali. Saya ingat dulu kawan-kawan membawa kamus Al-Munjid fil Lughati wal A'lam, panjangnya sejengkal. Udah bangga sekali pergi ke masjid. Rupanya tidak dibaca untuk bantal tidur. Padahal begitu kita sampai ke Mesir, begitu besar kitab-kitab. Nah, ini kitab mazhab Syafi'i. Lalu kemudian kita tidak ingin juga menyalahkan mazhab yang lain. Bagaimana supaya kita tahu? Maka ulama membuat kitab perbandingan mazhab. Ada seorang ulama besar, hebat dalam bidang filsafat, Aristoteles, Demokritos, Thales, Socrates, bisa dijelaskannya dalam kepalanya. Maka dia terkenal di Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia, banyak juga anak-anak muda sekarang tak tahu. Tahu Andalusia? Tidak. Tahu Andalusia? Tidak. Tapi pasti sebut Real Madrid, Barcelona. Oh, tahu. Andalusia adalah Spanyol. Maka dia terkenal di Spanyol. Orang Eropa menyebutnya sebagai, tulisannya bisa dicari, Alferos. Alferos kata mereka. Dalam bahasa Arab dia disebut dengan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ahli filsafat. Dia dianggap sebagai orang yang bisa menjelaskan filsafat Yunani kuno klasik. Tapi dia juga ahli fikih. Dia menulis kitab fikih perbandingan mazhab. 4 mazhab di kepalanya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Maka dia tulis kitab judulnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid.
Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Biasanya dipakai di pondok modern supaya untuk mengetahui, oh ternyata mazhab Hanafi dalilnya begini, Maliki dalilnya begini. Tapi matangkan dulu mazhab Syafi'i supaya tidak goyang. Nanti khawatirnya orang goyang. Zaman sekarang kan banyak yang begitu. Ini mazhab jubahan, ini mazhab sarungan, ini mazhab trainingan, ini mazhab celanaan. Akhirnya karena dia tak punya pegangan, bingung, kan dia nggak pakai celana. Ya, kita yakin mazhabnya, ya. Oh, masya Allah. Ternyata, oh, halus suaranya. Oke, kita lanjutkan. Ternyata di Nurul Huda itu kalau sudah setengah jam ganti mikrofon. Sama mikrofonnya pakai kabel. Setengah jam kabelnya hilang. Di setengah jam lagi mikrofonnya hilang. Sekarang barulah kita Tasawuf. Ada orang tidak mau pakai tasawuf. Kata dia jangan pakai istilah-istilah tasawuf. Tasawuf itu istilah yang bid'ah. Jangan pakai istilah tasawuf. Tasawuf itu bid'ah. Kalau tidak mau pakai istilah tasawuf, pakai istilah tazkiyatun nafs. Kalau tidak mau gunakan istilah tasawuf, kalau tidak mau pakai istilah tazkiyatun nafs. Judulnya tak bisa dengan yang baru. Jangan pakai istilah tasawuf. Terus kita pakai istilah tazkiyatun nafs. Ternyata pas diteliti-teliti kitab tazkiyatun nafs itu isinya bagaimana mensucikan hati, bagaimana membersihkan hati. Setelah hati bersih diisi dengan zikir, ridha, qanaah, tawakal, zuhud, wara. Ternyata isinya sama dengan orang, saya nggak bisa makan ikan. Kamu makan ikan? Saya nggak bisa makan ikan. Tapi ketika ikan itu dihancurkan, dicampur tepung, di blender, dia makan. Padahal kan ikan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu imam tarawih belum buka puasa. Tapi tetap ada iramanya, ada nadanya. Nah, tapi kunci pertamanya adalah tajwid. Jangan sampai gara-gara lagu lalu tajwidnya rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terlalu. Nah, ini semua adalah kekayaan khazanah yang tidak ada di dalam kitab-kitab lain. Begitu kayanya. Dan ada pula tafsirnya. Dari mulai tafsir yang paling kecil, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti disebut dengan jalan lain. Diejek orang jalan lain. Lalu kemudian ulama-ulama Al-Azhar berkumpul, mereka buat mirip seperti ini metodenya, hanya bahasa saja. Itulah dia tafsir Al-Muntakhab. Jadi bagi pemula untuk memahami kata-kata dalam Al-Quran bagus pakai jalan lain atau Al-Muntakhab atau Mufradat li Al-Fazil Quran. Al-Mufradat li Al-Fazil Quran. Lalu kemudian kalau mau melihat pakai sanad, saya mau tafsir yang pakai sanad Pak Ustaz. Nabi mendoakan imam sahabat Nabi hibrul ummah, tintanya umat ini. Kata Nabi mendoakan dia, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ajarkan bilanglah Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ajarkan dia tafsir Al-Qur'an ya Allah. Dia adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini punya murid. Ada namanya Imam Abdullah, ada namanya Ikrimah, ada namanya Mujahid, ada namanya macam-macam murid-murid Imam Ibn Abbas dikumpulkan secara bersanad sampai kepada Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Maka tafsir yang paling tua yang bersanad adalah tafsir At-Tabari. Makanya dalam takhrij hadis boleh mentakhrij hadis dengan riwayat yang ada dalam Tabari. Loh, Tabari kan kitab tafsir.
Kenapa boleh mentakhrij hadis dari kitab tafsir? Karena Imam Tabari meriwayatkan bersanad 24 jilid, lebih semeter panjang. Setiap orang melihat kitab ini di toko buku seperti melihat kucing Anggora. Oh, saya nggak mau sanadnya terlalu panjang. Sanadnya dipotong jadi pendek. Itulah dia ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Banyak orang menyebut tafsir apa yang kau baca? Tafsir Ibnu Katsir. Sebetulnya namanya tafsir Al-Quranul Azim. Saya suka kisah-kisah Pak Ustaz. Ada tafsir khusus tentang kisah-kisah, namanya tafsir Imam As-Sa'alabi, tafsir Khazin. Nah, ini juga kisah-kisah. Saya mau tafsir yang bersih dari Israiliyat Pak Ustaz. Tafsir yang terbaik diantaranya adalah tafsir Al-Quran Al-Azim Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir. Sanad-sanadnya sudah dipotong, sebagian dari riwayatnya hanya rawi a'la, yaitu sahabat Nabi. Saya mau tafsir birra'i. Tafsir birra'i, tafsir dengan akal. Tafsir besar sekali, nama kitabnya Tafsir Mafatih Al-Ghaib, kunci-kunci alam gaib. Tidak ada yang gaib Pak Ustaz, semuanya kan nyata. Semua ini nyata, yang gaib itu hubungan kita. Maka di tafsirnya disebut juga dengan, karena tafsir ini besar, maka disebut dengan Tafsir Al-Kabir. Kebanggaan umat Islam. Kebanggaan umat Islam bahasa Arabnya Fakhruddin. Imam Fakhruddin, kampungnya Rai. Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi meninggal tahun 606. Mudah ingat. Kalau Imam Al-Ghazali 505. Kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi 606. Ini salah satu trik cara untuk mengingat tahun-tahun. Lalu kemudian setelah Al-Quran, lalu kita pun ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kamu dapat hadis ini? Saya dapat hadis ini dari Sahih Al-Bukhari. Nama kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Sunani Rasul min Sunani Rasulullah wa Sunanihi min umur Rasulullah wa Sunanihi wa ayyam. Kenapa disebut dengan Al-Jami'? Karena di dalamnya ada 3 aspek: akidah, fikih, akhlak. Kenapa disebut As-Sahih? Karena di dalamnya sahih semua. Tapi tidak semua hadis sahih ada dalam Sahih Bukhari. Saya ulang sekali lagi. Semua dalam Sahih Bukhari sahih, tapi tidak semua hadis sahih ada dalam Sahih Bukhari. Isinya 7.275 hadis. Kenapa disebut musnad? Karena dia bersanad. Kenapa disebut mukhtasar? Karena dia diringkas. Imam Al-Bukhari hafalan hadisnya 600.000 hadis. Dibuang hadis-hadis palsu, tinggal 300.000 hadis. Dibuang itu ini segala macam, diringkas, dia pilih yang muhim-muhim, maka menjadi 7.275. Imam Bukhari meninggal Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah, meninggal 256. Sedangkan Nabi Muhammad SAW meninggal tahun 11. 256 kurang 11. Kalau belum sarapan susah ingat. 245. Jadi antara Imam Bukhari ke Nabi Muhammad terbentang jarak 245 tahun. Tidak mungkin Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah berjumpa dengan Imam Bukhari. Dari mana kamu meriwayatkan hadis ini? Dari Nabi. Sanad kamu ke Nabi? Qala Google. Haddatsani YouTube. Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim meriwayatkan hadis dari Abdullah ibnu Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Rantaian mata rantai hadis ini disebut dengan sanad. Maka di antara syarat sanad itu sahih adalah ittisalus sanad, adalatul rawi, dhabtur rawi, wa salima minasyuzuz wal ilal. Selamat dari syaz dan ilal.
Lalu kemudian bagaimana kalau tiba-tiba hilang sanadnya? Kalau sanadnya hilang di atas, maka nama hadisnya mu'allaq, maka hadisnya namanya mursal. Sahih. Mursal. Masa kata minhu sahabi, langsung saja kepada tabi'in. Kalau hadisnya hilang sanadnya di pangkal dari mu'allif, maka hadis itu disebut dengan mu'allaq. Kalau hilangnya berturut-turut dua, maka hadis itu disebut dengan mu'allaq. Kalau hilangnya tidak di awal, tidak di pangkal, tapi di tengah, bukan mu'dhal, bukan mu'allaq, bukan mu'sal, maka hadis itu disebut dengan mu'dhal. Keilmuan Islam dan dari mana kita mau memulai dan kemana akan berakhir perjalanan keilmuan Islam yang semuanya ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, mimma yubtawa bihi wajhullah, yang semestinya untuk mencari ridha Allah, tapi ternyata dia cari ilmu ini hanya untuk apa? Liumari bihi ulama, yujari bihi sufaha, untuk nantang-nantang ulama, untuk membodoh-bodohkan orang awam. Lam yajid irfal jannah, tidak mencium bau surga. Makanya sebelum menuntut ilmu niatkan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, dari anta maksudi wa ridhaka makhlubi, bahwa